Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang judulnya adalah analisis biaya volume dalam akuntansi manajemen biaya ya. Kenapa sih kita harus menghitung analisis volume biaya? Ya, tujuannya adalah untuk mencari laba atau menentukan laba kita berapa. Nah, akuntansi manajemen adalah suatu sisi yang penting dalam mengelola bisnis organisasi. Salah satu alat penting dalam akuntansi manajemen adalah analisis biaya dan volume. Nah, itu sangat penting sekali ya untuk dianalisis karena kita akan mencari laba. Namun untuk menggunakan CPC atau Cost Volume Profit Analysis ya, dengan efektif perusahaan harus memiliki data yang akurat dan sistem akuntansi yang baik. Kita bisa menggunakan analisis biaya kalau misalkan data yang kita gunakan itu adalah data yang baik. Analisis biaya adalah proses pengumpulan, penilaian, dan interpretasi informasi terkait biaya untuk membantu organisasi atau individu membuat keputusan berkaitan dengan pengelolaan penggunaan sumber daya. Tujuan utama dari analisis biaya adalah untuk memahami bagaimana biaya mempengaruhi laba. Keuntungannya yang akan dianalisis adalah untuk pengumpulan, penilaian, prediksi informasi, semuanya berhubungan dengan analisis laba. Manfaat kita menggunakan analisis laba adalah satu, pengambil keputusan yang lebih baik. Kedua adalah pengendalian biaya. Ketiga, perencanaan keuangan. Ketiga adalah identifikasi efisiensi. Keempat adalah evaluasi kinerja. Lima adalah menentukan harga pokok atau layanan. Pemahaman terhadap margin keuntungan, penilaian investasi, dan evaluasi strategi bisnis. Nah, itu adalah semua adalah manfaat dari analisis biaya. Analisis biaya di sini adalah jangka pendek ya. Jangka pendek mengkaji pengeluaran dan penerimaan suatu perusahaan dan jangka pendek biasanya kurang dari 1 tahun. Jadi untuk menganalisis analisis biaya itu digunakan jangkanya adalah 1 tahun sebelum kurang 1 tahun. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana perubahan pola produksi atau penyampaian pengeluaran laba bersih. Berikut adalah poin-poin yang digunakan untuk menganalisis analisis biaya dalam jangka pendek. Pertama adalah biaya variabel dan biaya tetap, perencanaan laba jangka pendek, rekayasa parameter, analisis biaya dan volume laba ya. Terus ada laba kotor juga, ada laba bersih juga, dan titik impas. Titik impas itu penting sekali dalam menentukan analisis biaya karena dengan adanya titik impas, perusahaan dapat menentukan dia rugi atau laba. Nah, sebelum itu juga ada analisis margin kontribusi, ya adalah alat penting dalam analisis biaya dan keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami produk atau individu terhadap laba bersih perusahaan. Berikut adalah cara melakukan analisis margin kontribusi. Hitung margin kontribusi per unit, identifikasi pokok yang menguntungkan, evaluasi produk yang kurang menguntungkan, perhitungan titik impas, perencanaan strategi. Nah, analisis margin kontribusi membantu perusahaan untuk fokus pada produk atau layanan yang paling menguntungkan. Meningkatkan kenapa? Karena dia dapat meningkatkan probabilitas dan membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas. Rumus menentukan margin kontribusi adalah penjualan bersih dikurangi dengan biaya variabel atau biaya tetap ditambah dengan pendapatan bersih. Contohnya di sini. Misal, sebuah perusahaan di bidang manufaktur memproduksi kalkulator dengan penjualan bersihnya adalah 800 juta. Biaya variabel seperti biaya bahan baku, biaya penolong, ya, biaya tenaga kerja, biaya utilitas dan sebagainya yang berkaitan dengan produk itu misalkan 600 juta. Berapa margin kontribusinya? Nah, margin kontribusi adalah tadi penjualan bersih dikurangi dengan biaya variabel. Biaya tadi penjualannya adalah 800 juta dikurangi 6 dikurangi dengan atau misalkan dilakukan dengan pendapatan ya, ini dikurangi dengan biaya variabelnya 600 juta, maka dia hasilnya adalah 200 juta ya. Nah, sensitivitas terhadap perubahan Anda pantau sensitivitas perubahan variabel skenario dampak terhadap resiko dan manajemen resiko. Nah, di sini kita menghitung contohnya adalah laba kotor ya. Contohnya di sini adalah sebuah perusahaan tercatat sebesar 150 juta, kemudian beli barang 200 juta. Di akhir periode tercatat persediaan sebesar 120 juta. Hasil penjualan perusahaan tercatat 450 juta. Menghitung HPP. HPP adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, HPP-nya adalah 150 juta, itu persediaan awal, ditambah dengan pembelian bersihnya adalah 200 juta, dikurangi dengan persediaan akhirnya adalah 120 juta, maka HPP-nya adalah 230 juta. Nah, baru kita hitung laba kotornya.
laba kotornya sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Laba kotornya tadi adalah 400 juta ya, hasil penjualannya adalah 450 juta dikurangi dengan HPP 230 juta, maka laba kotornya adalah 230 juta. Yaitu untuk menghitung laba kotor ya. Nah, terus di sini juga ada contohnya untuk menghitung laba bersih, pendapatan ditambah arus kas masuk dikurangi arus keluar. Contohnya di sini adalah Finasop ingin mencari pendapatan bersih untuk kuartal pertama tahun 2021 dengan total pendapatan 60 juta, harga pokok penjualannya HPP 20 juta, sewanya adalah 6 juta, utilitasnya 2 juta, gaji 10 juta, ikan 1 juta, beban bunga adalah 1 juta. Jawabannya, pendapatan kotor sama dengan ya, itu adalah pendapatan ditambah arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar. Nah, di sini adalah pendapatannya adalah 60 juta ya, dikurangi dengan HPP-nya ada 20 juta, maka laba kotornya ada 40 juta. Pengeluarannya adalah ada biaya sewa, biaya utilitas ya, biaya gaji dan biaya bunga. 6 juta ditambah 2 juta ditambah 10 juta ditambah 1 juta ya. Terus ditambah dengan 10 juta ditambah 1 juta ya, ditambah 1 juta lagi 20 juta, biayanya adalah 20 juta. Tadi adalah laba kotornya adalah pendapatannya adalah 40 juta dikurangi dengan semua jenis pengeluaran 20 juta, maka labanya adalah laba bersihnya adalah 20 juta. Nah, sekarang bagaimana kita mencari titik impas? Nah, untuk mencari titik impas itu rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan harga penjual dikurangi dengan biaya variabel per unit ya. Contohnya adalah di sini sebuah perusahaan gemilang memiliki data-data dan perencanaan produksi sebagai berikut. Biaya tetapnya adalah sebulan 140 juta, gajinya adalah 75 juta, penyusutannya 1.500.000, biaya asuransi kesehatannya 15 juta, biaya sewanya gedung adalah 18.500.000, biaya variabelnya 75 juta, biaya bahan baku 35, ditambah dengan tenaga kerja 25, ditambah dengan biaya lainnya ada 15 juta, 35 ditambah 25 170, 60 ditambah dengan 15 75, harga jualnya adalah 95. Nah, berarti untuk mencari BEP-nya ada biaya tetapnya tadi adalah biaya tetapnya itu adalah 140 juta ya, di dalam kurung dibagi biaya variabelnya harga jualnya adalah 95 unit dikurangi dengan biaya variabelnya 75 unit, maka 140 juta dikurangi 20 juta adalah 7.000 per unitnya ya. Nah, terus misalkan di sini kita untuk mencari berapa sih angka rupiahnya, berarti 140 juta dibagi 20 juta tadi dari pengeluarannya dibagi dengan 95 ya, maka totalnya adalah 665083 per unit. Nah, ini adalah untuk mencari BIP ya. Nah, kita ambil contoh soal sekarang ada kasus ya, ada kasus tentang BIP ya, contoh BIP dan margin kotor ya. Nah, kita ambil contoh di sini, contoh untuk menghitung BIP. Ya. Nah, di sini ada sebuah contoh ya, misalkan perusahaan memiliki biaya tetapnya itu adalah 200 juta, biaya variabelnya adalah per unit ya, per unit adalah 10.000, harga jualnya adalah 20.000, berapa jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impas. Tadi di sini adalah BIP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Nah, tadi adalah biaya tetapnya 200 juta dibagi 20 dikurangi dengan 10 ya, tadi dengan biaya harga jual dikurangi dengan variabel 10, maka 200 juta dibagi dengan 10.000 hasilnya adalah 20 unit ya. Berarti perusahaan agar tidak laba ataupun tidak rugi, maka dia harus melakukan penjualan 20 unit ya. Nah, itu adalah untuk mencari titik impas. Jadi kalau misalnya gimana perusahaan misalkan tidak menentukan BIP, dia asal jual aja, maka tidak diketahui berapa dia yang harus dia jual. Jadi kalau misalnya kita sudah punya BIP, nah itu akan ditentukan berapa yang harus kita jual nanti ya. Nah, terus di sini juga ada unit untuk target ya, dengan data yang sama dari nomor 1 ya. Ini ada suatu perusahaan berapa sih labanya sebelum pajak 30 juta. Dia tuh bisa mendapatkan, jadi kayak gini.
perusahaan ingin menjual ya, dia menargetkan labanya itu ditargetkan menjadi 30 juta. Nah, maka biaya tetap ditambah dengan target laba, misalkan 200 juta ditambah 30 juta dibagi dengan biaya harga jual dikurangi dengan harga jual, biaya variabel. Maka 230 juta dibagi 10 juta, maka dia harus menjual 23 juta, 23 unit. Jadi perusahaan untuk mendapatkan dia titik amannya dengan target misalkan dia menargetkan 30 juta labanya, maka dia harus menjual adalah 23 unit ya. Nah, terus di sini untuk margin pengamannya atau estimated margin, misalkan penjualannya ada 25 unit, sementara titik ibasnya ada 20 unit, berapa harga margin dalam pengguna? Harga diproduksikan dikurangi dengan BIP. Nah, tadi harganya ada 25, BIP-nya ada 20, maka di pengamannya adalah 5 unit, 5.000 unit ya. Kalau misalkan dalam rupiahnya berarti margin pengaman dikali dengan harga jual 5 unit dikali 20, maka dia total pengamannya adalah 100 juta ya. Nah, ini adalah contoh untuk menghitung BIP ya. Kalian nanti lihat materinya ya. Dilihat materinya, nah di situ sudah ditentukan contoh-contoh soal dan materinya silakan dipelajari ya. Dan untuk UTS kalian bisa nanti lihat di contoh soal yang Ibu berikan nanti kisi-kisinya. Nah, kalian jangan belajar yang macam-macam, belajar itu aja. Nah, itu yang akan keluar nanti ya. Nanti Ibu kirim lewat classroom. Tugasnya juga lewat classroom, nanti tugasnya juga dikirim kembali ke classroom ya. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tempat semangat belajar ya. Semoga kalian sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.